Satres Narkoba Polresta Tanjung Pinang berhasil menangkap 3 pelaku buronan polisi yang masuk dalam daftar pencarian orang di salah satu kamar hotel di Jalan Kamboja, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Selain menangkap ketiga DPO, polisi juga menyita barang bukti sabu seberat 1,8 gram dan saat digerebek, ketiganya sedang bersiap melakukan transaksi narkoba. Dari catatan polisi, ketiganya ternyata merupakan buronan polisi yang sudah masuk dalam daftar pencarian orang terkait perkara yang sama, yakni perkara narkoba pada bulan Maret lalu. Namun sejak itu ketiganya menghilang dan baru berhasil ditangkap polisi bersama barang bukti seberat 1,8 gram sabu. Dalam kasus ini polisi juga akan mengaitkan 3 tersangka dengan 2 perkara yang berlapis, yakni laporan polisi sebelumnya dan laporan polisi yang terbaru untuk memberikan efek jera. Para pelaku kita gerebek di suatu hotel, kemudian pada penggerebekan tersebut ternyata yang bersangkutan pun masih memiliki barang bukti narkotika yang lain, jenis sabu juga, yang dimana total, ulangi saya bilang, untuk pengungkapan yang terbaru itu sekitar 1,8 gram yang dapat berhasil kita amankan. Kini ketiga buronan polisi kasus narkotika ini ditahan untuk diproses hukum lebih lanjut. Sementara barang bukti sabu seberat 1,8 gram disita untuk dijadikan barang bukti. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Humala Nasution, iNews melaporkan. Nur Hayati dan Mahendra, pasangan suami istri di Kota Batam, Kepulauan Riau, ditangkap jajaran Satres Narkoba Polresta Barelang. Keduanya ditangkap di kawasan Batu Ampar karena kedapatan mengedarkan narkoba jenis sabu. Dari tangan keduanya, polisi menyita 200 gram narkotika jenis sabu siap edar. Penangkapan pasutri ini berawal dari informasi masyarakat yang menyebut akan ada transaksi narkoba di kawasan Batu Ampar, Kota Batam. Petugas yang melakukan pengintaian kemudian mengamankan Nur Hayati berikut barang bukti 2 paket sabu. Dari hasil pengembangan, petugas kemudian membekuk suami Nur Hayati di sebuah hotel di kawasan Nagoya berikut barang bukti 10 paket sabu seberat 200 gram. Selain kedua pasangan yang merupakan anggota sindikat narkoba jaringan internasional, petugas juga mengamankan 10 tersangka lainnya dengan barang bukti 2 kg sabu, 5 kg ganja, dan 64 butir pil ekstasi. Sebagai pengedar sabu yang ada di Kota Batam. Di Batu Selicin ya, itu tadi. Jadi istrinya awalnya menjual 2 paket paket kecil ya, sabu, ternyata yang nyuruh suaminya ya. Pada putus sabu. Atas perbuatannya tersangka dijerat Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara, seumur hidup, dan hukuman mati. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pemirsa, kepergok saat mencuri sepeda motor, seorang pelaku pencurian sepeda motor bersenjata api di Kota Bekasi, Jawa Barat mengumbar tembakan ke udara. Korban sempat mengejar pelaku, namun pelaku tidak dapat tertangkap dan berhasil membawa kabur sebuah sepeda motor curian. Dari rekaman CCTV milik korban ini terlihat 2 orang pelaku pencurian sepeda motor masuk ke dalam rumah korban di Jalan Sersan Marjugi, Kelurahan Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Satu pelaku menunggu di luar, sementara pelaku lain masuk ke dalam rumah dengan merusak gembok pagar menggunakan cairan kimia. Saat pelaku membawa sepeda motor korban, tiba-tiba pemilik rumah terbangun dan berteriak maling. Pelaku yang panik langsung keluar dengan membawa sepeda motor curian sambil mengumbar tembakan senjata api ke udara, dan pelaku berhasil membawa 1 unit sepeda motor korban. Mereka akhirnya sadari bahwa ada sesuatu yang mencurigakan di depan sehingga langsung keluar, mengagetkan pelaku curanmor, sehingga motor yang satu yang NMAX itu tertinggal dan berhasil mengeluarkan Honda Vario. Di saat di depan pintu pagar mereka sempat mengeluarkan tembakan. Pasca kejadian, petugas kepolisian Polsek Bekasi Selatan langsung melakukan olah TKP. Berbekal rekaman CCTV, korban pun melaporkan kasus pencurian ini ke Mapolsek Bekasi Selatan dan pihak kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap pelaku.
Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pelaku jambret nasabah bank ditabrak korbannya di Rembang, Jawa Tengah. Uang yang digasak pelaku sempat jatuh berhamburan. Namun pelaku masih berhasil membawa kabur uang tersebut. Pasalnya pelaku sudah ditunggu rekan pelaku lainnya. Seorang pria bernama Sandi Gito, warga Desa Kerep, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, yang baru saja mengambil uang sebesar 50 juta rupiah dari sebuah bank untuk keperluan membayar pekerja tebu. Uang tersebut yang dibungkus plastik hitam ditaruh di atas kursi mobil bagian kiri. Korban yang menaiki mobil Colt pick up saat hendak pulang, korban mampir ke toko underdeal. Saat parkir, pintu kendaraan tidak terkunci. Seusai membeli underdeal, Gito sempat diberitahu warga jika ada pengendara sepeda motor yang mencurigakan. Korban langsung melakukan pengecekan terhadap uang tersebut, ternyata sudah dibawa kabur oleh pengendara sepeda motor. Korban sempat melakukan pengejaran dan memutuskan untuk menabrak motor pelaku hingga terperosok masuk ke dalam selokan. Saat pelaku akan ditangkap, ternyata ada satu pelaku lagi yang mengikuti dari belakang dengan sepeda motor lain. Pelaku menolong rekannya yang terjatuh, kemudian keduanya langsung kabur. Pelaku sempat kabur ke arah Blora, kemudian dikejar oleh korban, sempat terjatuh, namun pada saat korban akan menghampiri pelaku ini sudah dijemput oleh temannya. Polisi juga mengamankan satu unit sepeda motor milik pelaku yang tertinggal di TKP. Hingga kini, petugas kepolisian masih menyelidiki kasus tersebut. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria tertangkap basah mencuri sepatu milik jemaah sholat Jumat di masjid yang berada di Kompleks Pemkot Surabaya. Dari rekaman CCTV masjid, pelaku ternyata bukan sekali dan sudah pernah mencuri sepatu jemaah saat sholat Jumat. Marbot Masjid Al-Muhajirin Kompleks Pemkot Surabaya mengamankan seorang pria yang tertangkap basah mencuri sepatu milik jemaah sholat Jumat di masjid setempat. Pelaku digelandang ke kantor takmir masjid beserta tas yang dibawa dan barang bukti sepatu yang hendak dicuri. Saat diinterogasi, pelaku mengaku baru pertama kali melakukan aksi pencurian sepatu di masjid yang ada di Jalan Jimerto, Surabaya ini. Menurut Marbot Masjid, aksi pelaku ini awalnya diketahui dari CCTV sejak 3 kali pelaksanaan sholat Jumat sebelumnya karena memiliki gelagat mencurigakan. Pelaku yang berada di saf luar masjid terlihat tidak khusyuk beribadah dan justru menengok ke arah kanan dan kiri tempat sepatu. Pelaku kemudian terpergok memasukkan sepasang sepatu milik jemaah ke dalam tas yang dibawanya. Ketika Jumatan itu nggak fokus ke imam ya. Kita sudah pantau dari 3 hari kemarin, 3 hari Jumatan. Itu posisinya dia tuh Jumatannya nggak fokus, pokoknya nggak dia Jumatan namanya. Pokoknya pulang itu bisa sepatunya nggak dipakai, langsung dimasukkan ke tas. Otomatis kan juga udah ada inisiatif untuk ngambil barang. Pelaku kini sudah diamankan oleh Satreskrim Polrestabes Surabaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Surabaya, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Kelompok spesialis pencurian kaca spion mobil mewah yang sudah beraksi puluhan kali di kawasan Jakarta Utara dan Jakarta Barat berhasil dibekuk tim Reskrim Polsek Pademangan, Jakarta Utara. Satu orang terpaksa harus ditembak kakinya karena melawan saat diminta menunjukkan lokasi dan barang bukti. Dalam rekaman kamera CCTV, merekam aksi 3 orang tersangka yang merupakan kelompok spesialis pencurian puluhan spion mobil mewah di kawasan Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Tim Reskrim Polsek Pademangan berhasil menangkap ketiga tersangka di kawasan Ampera, Pademangan, Jakarta Utara saat sedang pesta narkoba. Seorang pelaku terpaksa ditembak kakinya karena melawan petugas saat dimintai untuk menunjukkan lokasi dan barang bukti. Tersangka yang merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba ini sudah beraksi di 9 titik wilayah di Jakarta. Bahkan 3 tersangka berinisial IP, RY, dan AY tidak segan-segan melompat pagar rumah untuk mencuri kaca spion mobil. Untuk satu pasang spion mobil mewah, para tersangka ini menjual seharga Rp900.000.
pada saat penangkapan kami melakukan tindakan tegas terukur kepada 3 tersangka karena berusaha melawan pada saat kami minta untuk menunjukkan titik-titik di mana mereka melakukan kejahatan. Pengakuan mereka selama 2024 mereka sudah melakukan tindak pidana pencurian spion mobil di 9 titik, 6 di Pademangan, 1 di Kemayoran, 1 di daerah Priuk, dan 1 di daerah Kedoya. Polisi juga mengamankan tang potong, jaket, handphone, dan alat hisap sabu. Sementara itu polisi masih mengejar 1 orang DPO penada spion, ketiga tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya menangkap seorang pengacara karena menggunakan plat nomor dinas khusus dan kartu anggota DPR RI palsu. Petugas juga menyita 3 mobil mewah yang sebelumnya menggunakan plat nomor dinas khusus DPR RI palsu. Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya masih terus menyelidiki kasus pemalsuan plat nomor dinas khusus dan kartu anggota DPR RI dan mengamankan seorang pengacara. Pengacara berinisial HI tersebut ditangkap lantaran menggunakan plat nomor dinas khusus DPR RI dan kartu tanda anggota DPR RI palsu di 3 mobil mewah miliknya. Dari hasil pemeriksaan, HI mengaku menggunakan plat palsu untuk kepentingan pribadi. Selain HI, penyidik juga menangkap 5 orang lainnya yang berperan sebagai pengguna, pembuat, dan pemesan plat nomor palsu tersebut. Seluruh pelaku ditahan di Rutan Mapolda Metro Jaya dan masih menjalani pemeriksaan intensif. Dari tersangka HI diamankan 3. Jadi kan barang buktinya 8, 3 diantaranya disita dari tersangka HI. Kasus ini bermula dari pernyataan Wakil Ketua MKD DPR RI Nazarudin Dekam yang mendapat informasi terkait maraknya penggunaan plat nomor dinas khusus DPR palsu oleh sejumlah pengendara. Atas informasi tersebut, Polda Metro Jaya kemudian melakukan penyelidikan dan pengungkapan. Dari Jakarta dan Helmi Sajambati, iNews melaporkan. Aksi tidak terpuji 3 orang warga negara asing kembali terjadi. Aksi tersebut terjadi di kawasan Gunung Bromo yang menuai kecaman dari berbagai pihak. Pasalnya para wisatawan asing tersebut berfoto sambil menurunkan separuh celana yang digunakan. Aksi tidak senonoh kembali terjadi dilakukan warga negara asing. Kejadian tersebut terjadi di kawasan Lautan Pasir Gunung Bromo. Para WNA tersebut berpose dengan menurunkan setengah celana yang digunakannya. Akibatnya aksi tersebut menuai banyak kecaman dari berbagai pihak. Pasalnya Gunung Bromo merupakan wisata internasional dan kawasan sakral bagi suku Tengger. Sebelumnya dihebohkan, puluhan minibus masuk Lautan Pasir Gunung Bromo. Dan kini viral kembali aksi 3 wisatawan asing yang berpose tidak senonoh dengan celana diturunkan di kawasan Lautan Pasir, tepatnya di Widodaren. Aksi perbuatan wisatawan asal Belanda tersebut dimintai kronologis kejadian oleh TNBTS selaku pengelola wisata didampingi tokoh adat Tengger dan anggota Polsek Sukapura. Mungkin di sini perlu pengawasan yang lebih ketat karena memang seperti ini tidak pantas untuk di wilayah negara Republik Indonesia ya. Mereka telah menandatangani surat pernyataan untuk meminta maaf, kemudian mereka juga bersedia untuk tidak mengulangi hal tersebut dan bersedia untuk menerima sanksi baik sanksi sosial maupun sanksi hukum. Masyarakat berharap agar petugas terkait lebih teliti dan selektif kepada semua pengunjung agar kejadian yang tidak diinginkan tidak terjadi kembali. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca kemenangan Persib, suasana di Majalengka, Jawa Barat meriah setelah Persib berhasil mengalahkan Madura United di laga final leg 2 dengan skor 3-1. Kemenangan Persib disambut gembira oleh warga Majalengka.
Beginilah ekspresi warga Majalengka setelah wasit meniupkan berakhirnya babak kedua pada laga final Leg 2 untuk kemenangan Persib Bandung. Penonton di sejumlah lokasi nonton bareng seperti di lapangan gelanggang generasi muda menyalakan flare saat Persib Bandung menciptakan gol pertama, kedua, dan ketiga. Akibat penyalaan flare ini, suasana di Majalengka menjadi memerah. Warga Majalengka ikut bangga dengan kemenangan Persib. Menurutnya Persib bukan saja milik warga Bandung namun sudah menjadi milik warga Jawa Barat. Pihak kepolisian mengimbau agar warga Majalengka tidak melakukan euforia secara berlebihan. Pemirsa, 2 WNI yang kedapatan tidak memiliki visa haji ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka terancam denda hingga 200 juta rupiah dan tidak dapat memasuki Arab Saudi hingga 10 tahun ke depan. Berikut laporan Suhud Nur Fadli langsung dari Madinah, Arab Saudi. Kemarin terjadi Angkatan Jemaah Haji Gelombang 2 Indonesia akan berakhir pada 10 Juni nanti. Adapun terkait status 24 WNI yang pada 28 Mei kemarin terjaring razia polisi Arab Saudi di Masjid Bir Ali, saat ini dapat saya informasikan bahwasanya 2 jemaah berinisial MH dan JJ ditetapkan sebagai tersangka. Mereka berperan untuk merekrut atau mengkoordinir 22 jemaah lainnya. Saat ini mereka ditahan di kantor polisi di kota Madinah. Adapun ke-22 jemaah Indonesia lainnya saat ini sedang berada di kantor imigrasi untuk selanjutnya nanti malam 1 Juni pukul 11 waktu Arab Saudi akan dideportasi dan diterbangkan ke Indonesia dengan menggunakan pesawat Garuda. Ke-22 jemaah Indonesia ini tidak dikenai sanksi denda, adapun mereka hanya dikenai sanksi deportasi dan larangan memasuki Arab Saudi selama 10 tahun ke depan. Adapun bagi 2 koordinator yang saat ini sedang ditahan terancam hukuman denda hingga 50.000 rial atau setara 200-an juta rupiah, kurungan penjara 6 bulan lamanya, deportasi hingga larangan memasuki Arab Saudi selama 10 tahun ke depan. Dari Madinah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews, anggota Media Center Haji 2024 melaporkan. Pemirsa, tim transisi Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran menyambangi Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pertemuan itu untuk membahas sinkronisasi kebijakan termasuk RAPBN 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan tim gugus tugas sinkronisasi pemerintahan Prabowo Gibran. Tim utusan Prabowo Gibran itu mengembang tugas sinkronisasi dengan pihak-pihak kementerian guna mempersiapkan proses pemerintahan selanjutnya yang akan dipimpin Prabowo Gibran. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku telah diberikan arahan oleh Presiden Jokowi untuk berkoordinasi dengan pemerintahan baru Prabowo Gibran. Sri Mulyani mengatakan siap mengawal dan membantu proses transisi pemerintahan sesuai arahan Presiden Jokowi. Kemenku sendiri juga telah mempersiapkan RAPBN 2025 yang disesuaikan dengan program Prabowo Gibran. Jadi di dalam proses penyusunan RAPBN 2025 tentu diperlukan suatu komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi agar di dalam APBN 2025 bisa menampung berbagai aspirasi program-program baru namun tetap menjaga prinsip-prinsip kehati-hatian, kredibilitas, dan confidence dari berbagai stakeholder. Prabowo Gibran setelah nanti beliau dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia tanggal 20 Oktober, beliau berharap bahwa proses sinkronisasi ini akan bisa berjalan baik karena beliau ingin
pada pemerintahan yang akan datang tidak memakan waktu terlalu lama untuk proses transisi, sehingga komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi akan terjadi karena pemerintahan yang akan datang ingin cepat pada pelaksanaan program yang merupakan janji kampanye kami pada saat pemilihan umum yang lalu. Tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo Gibran ini diketuai Sufmi Dasko Ahmad dan Ahmad Muzani sebagai wakil ketua. Nantinya mereka akan mengunjungi kementerian-kementerian lainnya untuk memastikan masa transisi bisa berjalan dengan baik. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo secara resmi mendukung pasangan Domingus Mandacan dan Muhammad Lakotani Siruwah untuk maju di pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua Barat 2024. Pasangan ini dinilai memiliki kesamaan komitmen dalam membangun kesejahteraan dan kemajuan di tanah Papua Barat. Ketua Des Pilkada DPP Partai Perindo Angela Tanusudibyo menyerahkan surat dukungan kepada pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Papua Barat, Domingus Mandacan dan Muhammad Lakotani. Penyerahan surat dukungan kepada pasangan Doamu ini digelar di kantor DPP Partai Perindo Menteng, Jakarta Pusat. Pernah menjabat sebagai gubernur periode 2017-2022, Partai Perindo yakin Domingus Mandacan dan pasangannya mampu membangun Papua Barat lebih maju dan lebih sejahtera. Ini bukan yang kali pertama, sebelumnya juga kami sudah melakukan yang sama ya periode sebelumnya, dan kami melihat bahwa kinerja dari beliau-beliau ini sangat luar biasa bagi Papua Barat. Oleh karena itu kami merasa butuh keberlanjutan di Papua Barat. Komitmen kami untuk menjaga NKRI, NKRI jaga kita. NKRI jaga Papua, Papua jaga NKRI. Papua Barat jaga NKRI, NKRI jaga Papua Barat, itu komitmen kami. Dan komitmen kedua adalah menjaga toleransi, kerukunan, kebersamaan antara semua suku, agama, ras, adat, budaya, dan etnis. Setelah menyatakan dukungannya, seluruh pengurus kader dan simpatisan Partai Perindo di Provinsi Papua Barat akan berjuang total untuk memenangkan pasangan Doamu di Pilkada November 2024 mendatang. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, siapa yang tidak mengenal hidangan ramen yang merupakan makanan ikonik negeri Sakura Jepang yang sudah mendunia. Nah, kali ini kami ajak Anda untuk cicipi ramen halal dengan harga terjangkau yang memiliki banyak outlet di Indonesia. Bagi Anda yang ingin menikmati sajian ramen yang nikmat, murah, dan porsinya banyak, Ramennya adalah solusinya. Kini Ramennya kembali membuka outletnya yang ke-91 di Depok Town Square, sehingga untuk di wilayah Depok sendiri, Ramennya sudah memiliki total 6 outlet. Ramennya sendiri saat ini menjadi kedai ramen khas Jepang dengan cabang terbanyak di Indonesia. Bagi masyarakat muslim yang ingin mencoba kenikmatan Ramennya, tidak perlu khawatir tentang kehalalannya. Karena Ramennya sudah mendapatkan sertifikasi halal dari Lembaga Pemeriksa Halal pada tahun 2022 lalu. Beragam pilihan menu ramen yang disediakan juga beragam, antara lain adalah Legendary Chicken Ramen, Karage Ramen, Beef Ramen, Volcano Ramen, Chicken Miso Ramen, Dry Ramen, dan masih banyak lagi. Ini kan makanya yang ke-91 ya. Nah, cuman di tahun 2024 ini kita akan opening lagi di pulau-pulau Sumatera juga, dan sebenarnya kita bakal expand juga ke wilayah Kalimantan gitu. Doain aja semoga lancar semuanya, jadi kita bisa hadir di seluruh Indonesia. Sebagai bagian dari grand opening, Ramennya akan memberikan promo buy one get one free Legendary Chicken Ramen bagi setiap pembelian ramen dengan kuah variasi apapun. Promo ini terbatas, hanya berlaku mulai dari tanggal 3 Juni hingga 6 Juni 2024. Dari Depok, Jawa Barat, Nata Arman, Tri iNews melaporkan.